Kasih ibu kepada beta tak terkira sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sahabat, mendengar lagu itu, kita, terutama saya, teringat masa kanak-kanak ketika masih di TK kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ibu saya setiap hari mengantar saya sekolah hingga ke depan kelas. Dan selalu ia bisikkan kata-kata itu, "Anakku, capailah ilmu setinggi langit, bukalah matamu, bukalah telingamu." Mengenang kembali momen itu, terasa seperti lagu tadi, betapa kasih ibu itu hanya memberi, tak harap kembali. Ini lagu yang abadi, dikarang oleh Motar Embut. Liriknya menggambarkan secara original kasih ibu di berbagai negara. Lagu ini pengantar yang baik untuk kita diskusi. Topik webinar minggu ini webinar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena ke-19. Webinar setiap hari Minggu. Kali ini menyebut Hari Ibu, topiknya adalah Ibu dalam Budaya Indonesia. Kita membacakan puisi bagi ibu kita, bagi ibu sahabat-sahabat kita, dan bagi ibu dimanapun berada, dengan rasa terima kasih yang mendalam, karena terima kasih kita kepada ibu kita tak kunjung selesai. Juga yang memberi pengantar diskusi, sahabat kita Nenden Lilis Aisyah. Ia tak hanya juga penyair, tapi juga seorang dosen dan seorang kritikus sastra. Saya hanya memperkaya diskusi kali ini dengan menggambarkan bagaimana sejarah Hari Ibu. Mulai dulu dari slide ini. Ini kutipan dari Anne Jarvis, seorang aktivis perdamaian yang hidup di awal abad 20. Anne Jarvis mengatakan, "Ibu adalah penjelmaan kasih yang merawatmu lebih dari siapapun, yang merawatmu lebih dari siapapun." Siapakah Anne Jarvis? Anne Jarvis adalah aktivis perdamaian. Ia yang memulai diperingatinya Hari Ibu sejak tahun 1908 di Amerika Serikat. Jadi Anne Jarvis ini kita kutip sengaja untuk Hari Ibu karena memang ia salah satu the founding mother, salah satu peletak peringatan Hari Ibu di Amerika Serikat tahun 1908, lebih dari 100 tahun yang lalu. Karena kata Anne Jarvis, perlu ada hari khusus untuk ibu di seluruh dunia mengapresiasi peran para ibu. Inilah awal dari dimulainya Hari Ibu, tapi tentu saja akar dari Hari Ibu ini jauh ke belakang. Kita mulai, inilah tahunnya. Ini tahun 1870. Inilah awal Hari Ibu di seluruh dunia, karena pada
tahun ini dideklarasikan yang disebut dengan Mother Day's Proclamation. Ya. Ini hari yang sebenarnya waktu itu adalah hari yang dikobarkan para pecinta perdamaian, wanita pecinta perdamaian, karena yang menjadi pesan mereka adalah meminta para ibu di seluruh dunia agar membujuk suaminya dan juga anak lelakinya untuk tidak pergi perang. Karena waktu itu yang pergi perang adalah para laki-laki, maka para ibulah yang diminta berperan menghentikan perang dan memulai perdamaian dengan cara membujuk di rumah masing-masing agar suaminya dan anak lelakinya tidak pergi perang. Di hari itulah bersama dideklarasikan ini Mother's Day Proclamation. Dimulai di Amerika Serikat dan kemudian meluas ke Eropa dan berbagai belahan dunia lainnya, dianggap sebagai pesan universal dari seorang ibu yang tak ingin suaminya dan anaknya mati karena perang. Jadi kita lihat awal dari Hari Ibu adalah hari perdamaian yang meminta para ibu menghentikan perang dengan caranya sendiri. Lalu di Amerika Serikat tahun 1914, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur nasional karena baginya ia juga merespon begitu meluasnya dari publik Amerika, terutama kaum ibu, merayakan Hari Ibu, dan ia pun ikut meneguhkannya bahwa kita butuh satu hari khusus untuk ibu untuk mengapresiasi peran ibu kita masing-masing. Bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia kita tahu hari ini kita memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember, tapi sejarahnya 20 Desember itu jauh lebih kompleks. Karena kala itu 22 Desember 1928 di Yogyakarta itu berkumpul para perempuan Indonesia untuk melakukan Kongres Perempuan. Kita lihat tahunnya, ini tahun 28. Ini jauh-jauh hari, sekitar 17 tahun sebelum kita merdeka, dan hanya beda 2 bulan saja dari Sumpah Pemuda. Oktober Sumpah Pemuda, para ibu-ibu, para wanita tak ingin kalah, 2 bulan kemudian, sama-sama tahun 28, mereka berkumpul untuk juga menyatakan pandangannya, pesannya tentang negaranya. Jadi awalnya 20 Desember itu adalah hari Kongres Perempuan, dan yang hadir kala itu lebih dari 600 perempuan dari berbagai kota, mewakili lebih dari 30 organisasi, dan kemudian mereka pun membuat perikatan yang lebih besar bernama Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Jadi perempuan waktu itu istilahnya Istri Indonesia karena umumnya mereka sudah punya suami. Inilah awal dari gerakan 20 Desember, dan kita lihat hari itu bahwa yang hadir ternyata berbagai wakil. Jadi ibu-ibu ini tidak datang mewakili dirinya sendiri, ia datang mewakili organisasi kala itu, baik organisasi agama ataupun organisasi politik. Hadir di sana wakil-wakil dari Budi Utomo, PNI, PSI, Jong Java, Muhammadiyah. Karena awalnya ibu-ibu berkumpul di tanggal 20 Desember itu adalah ini dalam rangka konsolidasi perjuangan melawan penjajah. 20 Desember itu awalnya adalah perjuangan melawan penjajah. Tadi kita tahu di Amerika Mother's Day awalnya adalah deklarasi kepada ibu-ibu untuk ikut menghentikan perang, lalu kemudian berubah menjadi Hari Ibu. Di kita pun juga demikian, awalnya adalah perkumpulan wanita dalam rangka untuk ikut melawan penjajah. Lalu Bung Karno di tahun 59 menetapkan Hari Ibu sebagai
20 Desember itu sebagai Hari Ibu. Jadi 20 Desember mulai dilekatkan di sana tak lagi sebagai Hari Perjuangan Wanita, tapi lebih sebagai Hari Ibu. Apalagi karena kita juga sudah punya Hari Kartini 21 April. Hari Kartini itu yang lebih ditujukan bagi emansipasi wanita, bagi perjuangan wanita. Lalu Bung Karno mengambil inisiatif karena di berbagai belahan dunia mereka memperingati Hari Ibu, bahkan juga itu hari libur, dan Bung Karno menjadikan tanggal 22 Desember itu sebagai Hari Ibu tapi tidak diliburkan. Itu sejarahnya. Kini di tanggal 22 Desember momen kita merayakan kasih ibu. Tentu kita tak lupa pada perjuangan para wanita tanggal ini tahun 28 yang lalu berkumpul untuk perjuangan Indonesia, tapi kini 20 Desember lebih untuk momen kita berhenti sejenak, merenung sejenak, mengapresiasi besarnya peran ibu kita masing-masing. Saya pun teringat ibu saya sudah wafat 2 tahun lalu. Sudah 8 tahun sebelum wafat ibu saya di kursi roda, dan saya acap kali mengajaknya untuk jalan-jalan sore hari. Ini momen 2 tahun sebelum ibu saya wafat. Di hari ibu saya pun ingin ikut mengenang ibu saya dan juga ingin ikut menyanyikan lagu. Ini lagu yang sangat disuka oleh ibu saya. Ia sering menyanyikan lagu ini. Saya mengiring gitarnya khusus untuk Hari Ibu. Saya nyanyikan kembali untuk ibu yang tercinta, ibuku. Semoga lagu ini dan kandungan cintaku padamu sampai di sana. Bila sinar bulan turun, remangku lihat ibuku. Sekilas ia tersenyum, duduk di kursi sendiri, sebuah gitar menemani. Dipetiknya lagu ini, lagu yang ibu sayangi. Ibuku sayang, ku ingin dengar kembali lagu yang ibu sayangi. Ibuku sayang, lama engkau telah pergi. Kau tinggalkan kenangan ini, lagu yang ibu sayangi. Ibuku sayang, lama engkau telah pergi. Kau tinggalkan kenangan ini, lagu yang ibu sayangi. Mama, di hari ibu, kudoakan, kusampaikan cintaku padamu. Semoga pesan ini sampai padamu. Sahabat, sekali lagi selamat Hari Ibu.